Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Kamis 11 Mei 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah saat ini seperti belum legowo untuk melepaskan kekuasaan pada Pilpres 2024 mendatang. Slogan pembangunan harus berlanjut menjadi dalih mereka untuk memastikan kekuasaan masih berada di dalam kendali, sekalipun jabatan sudah berakhir. Begitulah analisis dari pengamat politik dari Universitas Para Madinah, Hendri Satrio, saat berbicara dengan kantor berita politik Republika Ermol. Menyoal istana negara yang seolah dijadikan markas pemenangan pemilu kelompok tertentu, Mei yang lalu. Kamuflase kata pembangunan harus diteruskan. Apakah rezim sekarang ikut mengintervensi Pilpres 2024 serta apakah Pilpres 2024 nantinya akan berpihak kepada rakyat? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat politik. Beliau adalah Bung Hanif Kristianto. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ajis. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya nih, Bung Hanif? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat walafiat biidznillah. Alhamdulillah, baik Bung, menyikapi terkait dengan perkembangan Pilpres 2024 saat ini. Ini kan banyak di media dikatakan bahwa pemerintah saat ini seperti belum legowo ya di dalam melepaskan kekuasaan, terutama di tahun 2024 mendatang. Ini seolah-olah ya menjadi dalih ya agar mereka memastikan ya kekuasaan yang di tahun mendatang itu tetap masih di dalam kendali mereka. Jabatan sudah berakhir. Nah, melihat dan mencermati hal tersebut, ini tanggapan dari Anda sendiri seperti apa, Bung? Ya, pemirsa dan juga yang menyaksikan diskusi pada kesempatan kali ini ya, ini kita memasuki tahun politik yang tentunya di tahun 2023 ini sudah penuh dengan intrik ya. Mengingat 2024 sudah harus konsekuensi untuk suksesi ya, peralihan pemimpin ya. Dan memang ini ada sebuah karakter ya, meskipun sebelum pemerintahan Presiden Jokowi, kalau dahulu kita cermati sejak Indonesia berdiri ya, dahulu Presiden Soekarno juga ingin menjadi presiden seumur hidup ya, namun nggak sampai beliau wafat sudah diganti ya. Nah, begitu pula rezim Orde Baru yang bertahan 32 tahun, yang itu berakhir dengan masa reformasi, kemudian berganti kepada rezim reformasi dan hingga saat ini. Nah, memang estafet kekuasaan ini kan dari rezim ke rezim ini kan seolah-olah ingin menjaga ya kekuasaan di tangan mereka, khususnya di tangan partai politik ya. Karena kalau kita melihat di masa reformasi ini, yang berkuasa sebetulnya adalah yang menentukan siapa yang menjadi presiden, maju sebagai cawapres, capres, cawapres itu adalah partai politik. Ya, baik itu secara partai politik yang sudah memenuhi presidensial threshold ataupun yang berkoalisi. Nah, tampaknya ini pun juga demikian. Nah, bahkan kalau bisa itu langgeng ya. Makanya dahulu muncul wacana 3 periode, muncul juga wacana penundaan pemilu dan lain sebagainya. Nah, alhasil kalau kita amati sebetulnya perpanjangan kekuasaan dalam artian meskipun amanat dari konstitusi itu hanya 2 periode, namun partai penguasa itu tidak menginginkan kekuasaan itu berhenti pada 2 periode saja. Kalau bisa itu berlanjut ya. Bolehlah petugas partai itu berganti. Tapi secara keumuman partai politik yang berkuasa itu ya tetaplah mereka. Dan ini konsekuensi logis dalam pilihan politik di dalam demokrasi. Kita pun juga melihat bagaimana Presiden Soeharto pada waktu itu dengan Golkarnya. Kemudian 2 periode Presiden SBY dengan Demokratnya. Dan sekarang kita melihat Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan. Nah, dan PDI Perjuangan ini kan sebenarnya
telah lama puasa kekuasaan ya, semenjak dulu di masa rezim Orde Baru itu kan selalu terpinggirkan, selalu dianaktirikan dan sebagainya. Nah ini mumpung berkuasa, kalau bisa itu ya selamanya. Namun kita bicara politik, semua bisa terjadi, dan kita juga harus paham tidak ada kekuasaan yang abadi ya. Yang abadi itu ya ini kepentingan yang nanti juga mau tidak mau setiap rezim itu harus bergantian. Seperti itu, Mas Aziz. Ya, baik. Melihat dan mencermati terkait dengan slogan tersebut ya, bahwa pembangunan harus dilanjut. Apakah ini juga menunjukkan ya bahwa rezim yang berkuasa saat ini enggan untuk legowo ya. Jadi kepingin tetap kekuasaannya itu berlanjut pada periode mendatang. Apakah seperti itu juga terkait dengan hal tersebut? Ya, memang penguasa itu kan menggunakan satu frase yakni pembangunan. Ya, kalau kita amati pembangunan itu nggak akan selesai setahun 2 tahun. Ya, contoh kemarin, apakah bisa membangun infrastruktur jalan itu mulus hanya dalam waktu 1 2 hari? Kan tidak bisa, ya kan? Nah, ini bukan simsalabim atau main sulapan atau dengan trik-trik tertentu, tapi ini membangun sebuah tata kelola kenegaraan yang kalau kita bingkai dalam Indonesia, maka banyak sekali wilayah-wilayah yang memang itu belum mendapatkan sentuhan pembangunan. Nah, semenjak dahulu Orde Baru pun juga em, melakukan slogan pembangunan, ada repelita ya, rencana pembangunan 5 tahun, ada rencana pembangunan beberapa tahun, sehingga mempunyai roadmap. Dulu kan begitu jelas. Bahkan akhirnya Presiden Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan. Nah, kalau misalnya Presiden Jokowi ya Bapak Infrastruktur kan gitu ya. Setiap presiden pasti akan membangun. Nah, ini menjadi satu kata kunci bahwa pembangunan ini kalau bisa bolehlah siapapun nanti berganti. Misalnya nanti Presiden Jokowi diganti oleh presiden yang lain, nah kan? Tapi usahakan partai yang berkuasa itu masih sama, kan gitu ya. Dan ini kan merupakan tawaran atau juga sebagai bentuk yang memikat rakyat nanti ya, bahwa siapapun nanti yang terpilih misalnya itu akan tetap melanjutkan program-program pembangunan di masa Presiden Jokowi dan wakilnya yakni Pak Maruf Amin. Dan kita pun juga melihat pembangunan itu kan ada yang pembangunan yang satu proyek selesai, ada yang multi years. Bahkan contoh pembangunan IKN sendiri, itu kan nggak bisa 1 2 tahun selesai. Kalaupun nanti ada rencana upacara di tahun 2024, oke lah masih upacara, tapi infrastruktur apakah sudah terbangun, dan itu kan multiris banyak tahun, banyak sekali proyek-proyek yang dibangun. Nah, karenanya ini adalah satu frase melanjutkan pembangunan, artinya apa, agar pemimpin ke depan itu paling tidak menyelisihi rezim sekarang ini gitu loh ya, artinya tetap dalam kendali. Bahkan ini juga menjadi tanda bagi rakyat ya, siapapun yang nanti ingin memilih pemimpin ya, kayak endorsement ya, pilihlah yang akan melanjutkan pembangunan rezim saat ini. Nah, kira-kira begitu. Bahkan kalaupun nanti dari kelompok oposisi ya paling tidak oposisi kan juga menggunakan, ya contoh waktu itu kan terkait dengan IKN ya, dari kalangan oposisi mungkin tidak akan menyetop pembangunan IKN. Nah, jadi merupakan satu sinyal ya, kekuatan sinyal lemen untuk apa? Memberikan tanda bagi siapapun nanti akan berkuasa seperti itu. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian ini kan kalau kita melihat ya, ini kan seolah-olah 2 periode rasanya kurang gitu. Bahkan kepingin sampai 3 periode. Meskipun orangnya berbeda, tetapi tetap yang berkuasa ini sama. Nah, Anda melihatnya hal tersebut ini seperti apa? Apakah di dalam 2 periode yang rezim yang berkuasa saat ini saja sudah banyak sekali janji-janji yang tidak ditepati. Ya nanti kemudian kalau seandainya ini yang berkuasa ternyata orang-orang yang memiliki kemiripan atau yang sama, ini nasib rakyat seperti apa ini? Apakah kita akan tertipu lagi dan lagi ini? Saya kira nasib rakyat dulu tetap sama ya, banyak janji ya. Jadi kalau orang itu banyak janji biasanya banyak yang tidak ditepati ya kan. Dan modal politisi itu kan janji ya, promise ya kan. Nah kalau janji ini nggak ditepati ya namanya baru penawaran di awal, biasanya kan ya seneng-seneng aja rakyat itu kan.
Nah, tapi tidak melihat secara komprehensif. Nah, kalau saya melihat sendiri ya nasib rakyat tetap sama ya. Berapa banyak janji-janji yang itu juga terbengkalai. Tidak siapapun nanti yang akan menjadi capres cawapres kemudian itu biasanya memberikan banyak janji itu kan tidak semua akan bisa terwujud, ya kan? Karena faktanya memang sulit untuk kemudian janji itu kan gitu ya. Ya perkecualian ya seorang pemimpin itu mampu menghitung-hitung ya, mampu mengkalkulasi ya kebutuhannya apa, kemampuannya kayak apa. Nah, kadang-kadang kita melihat pemimpin di negeri ini kan seolah-olah memaksakan diri, nggak mampu tapi seolah-olah mampu. Ujung-ujungnya nggak pakai APBN, ujungnya pakai APBN, ya kan? Ini mau bangun IKN, tapi ternyata berat juga bangun itu ya, karena hal yang baru. Lah, mau di stop juga gimana kok di stop ya? Ini kan mau tahu di mana muka ini ya. Nah, karenanya pada titik inilah rakyat sebetulnya akan sangat memahami betul bahwa ya janji-janji politis itu seperti itu. Ya siap-siap aja rakyat lagi-lagi akan dimanipulasi kan gitu ya. Entah itu dipoles apalagi sekarang dengan media. Tapi saya melihat rakyat semakin kini dan kekritisan rakyat inilah yang akan menjadi bom ya kalau para penguasa itu tidak menepati janjinya, ya kan? Makanya sebetulnya penguasa saya pernah ini ya seorang bupati itu nggak takut dengan banjir air ya. Yang takut itu apa? Banjir di media sosial. Nah, ketakutan mereka itu seperti Baik, itu, Mas. menarik, 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 Bung Hanif. Terakhir, Bung Hanif, ini Anda melihat seperti fenomena akhir periode di 2023 ini. Ini kan kita juga melihat ya bahwa presiden ya, ini seolah-olah ikut di dalam intervensi Pilpres 2024 mendatang. Bahkan mantan wakil presiden Pak Yusuf Kala ini juga menasihati Presiden Jokowi ya supaya tidak dalam tanda petik cawe-cawe begitu untuk Pilpres mendatang. Anda melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini, Bung Hanif? Apakah nantinya pada Pilpres 2024 mendatang ini berpihak kepada rakyat kekuasaan yang akan datang? Ya, sebetulnya kendali politik itu saat ini kan ada di istana, ya kan? Ada KSP, ya, Kepala Staf Presiden, kemudian ada juga partai penguasa, bahkan ya ke depan juga petugas partai yang ditunjuk jadi capres kan sudah ada petugas. Makanya saya amati yang berkuasa di negeri ini itu kan kalau kita lihat ya secara ini ya secara fakta memang seorang presiden, tapi di luar itu adalah partai politik ya khususnya ketua umum partai politik. Nah, itu yang harus kita pahami dan keterlibatan misalnya Presiden Jokowi mengumpulkan partai-partai koalisi misalnya di Istana Negara itu juga seolah-olah menjadi marketing politik ya salah seorang capres. Bahkan sejak dulu sudah memberikan sinyal ya pilihlah yang berambut putih kan dan kemudian keriput apa kulitnya agak keriput karena itu memikirkan rakyat. Nah, itu kan sinyal-sinyal yang sudah disampaikan oleh Presiden ini sejak awal. Nah, karenanya saya melihat bahwa eh, urusan pergantian pemimpin di negeri ini kan biasanya pasti berputar di antara mereka saja gitu loh ya. Eh, tanpa adanya hal-hal yang baru. Sebab apa? Mereka masih menggunakan sistem politik demokrasi dengan multi partai. Yang itu juga tambah bulat ya. Nah, sekarang ini juga multi partai. Nah, karenanya kalau kita amati di dalam politik Islam sebetulnya kan di dalam politik Islam ini kan berbeda dengan politik demokrasi ya. Kalau politik demokrasi itu kan yang ditonjolkan adalah perebutan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan itu biar langgeng. Nah, namun politik Islam itu adalah politik yang mengurusi urusan umat gitu loh ya. Siapapun nanti yang menjadi seorang pemimpin di dalam Islam maka tanggung jawabnya itu dunia dan akhirat. Gak hanya kok oh pemimpin ini mirip Umar, ini mirip Utsman kan gitu ya. Tidak hanya itu, tapi dia paham pertanggungjawabannya di dunia akhirat dan pemimpin di dalam Islam pun juga ya merupakan orang yang bertakwa, ya dia merupakan ulil amri yang apa syaratnya? Ya, ati Allah wa ati Rasul, ya taat pada Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Mengambil Islam, ya
untuk diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Karena ada beberapa syariat Islam itu yang tidak bisa diamalkan oleh individu, hanya oleh negara. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan yang kedua, rakyat juga tidak boleh berdiam diri dalam kondisi saat ini ya. Rakyat harus terus memantau bagaimana intrik-intrik politik yang dilakukan oleh segelintir kelompok elit ya, baik itu oligarki politik maupun oligarki ekonomi. Karena sejatinya rakyat ini kan sekali lagi akan menjadi korban. Rakyat ini kan korban mungkin tidak berdarah ya, tapi korban kebijakan sistemik yang itu jauh dari kata sejahtera, kemudian menumpuknya pengangguran, menumpuknya kemiskinan, ya, kemudian juga di antara penguasa itu korupsi. Seperti itu. Ya baik, Mas Awan ini luar biasa ini. Terakhir Bung Hanif, mungkin apa ini nasihat yang bisa Anda sampaikan supaya di Pilpres 2024 mendatang ini pada periode tersebut ini rakyat Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang adil, kemudian bijaksana serta mensejahterakan rakyatnya. Kira-kira harus seperti apa ini? Ya baik, pesan saya untuk rakyat Indonesia khususnya dan pada umumnya bahwa yang pertama kita juga harus paham bahwa selama politik demokrasi yang diadopsi oleh negeri ini, maka kondisi negeri akan sama ya. Yang berubah itu hanya orangnya. Ya, kebijakan juga mungkin ada yang berubah tapi tidak secara signifikan karena memang masih betul pada sistem demokrasi. Nah, kemudian yang kedua, ke depan ya umat ini harus memiliki sebuah proposal ya perubahan yang hakiki ya. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim maka proposal perubahan hakiki itu ya dengan Islam tentunya. Tidak ada jawaban yang lain kecuali dengan Islam. Karena Islam juga mencakup ya seperangkat aturan bernegara dan juga bermasyarakat. Yang ini sebetulnya saat ini dibutuhkan oleh Indonesia. Kan begitu. Kita lihat kasus korupsi juga nggak usai. Kemudian para elit juga berebut kue kekuasaan. Oligarki pun juga begitu semena-mena. Nah, kalau tidak ada perubahan Islam, maka ya tentu kita akan menjadi korban. Kemudian yang ketiga, kepada umat Islam khususnya jangan lupa untuk terus berikhtiar ya. Dalam rangka apa? Untuk mencerdaskan ya sisi politisnya, wabil khusus dari sisi politik Islam. Ya silakan dikaji politik Islam yang benar. Jangan jangan hanya menyamakan eh, sifat pemimpin dengan khalifah ya. Itu kan nanti juga repot ya. Oh, pemimpin ini kayak khalifah Abu Bakar, kayak khalifah Umar. Kan hanya karakteristiknya. Tapi apakah pertanyaannya mau nggak mengambil sistem kenegaraan yang telah diterapkan oleh mereka kan gitu. Nah kemudian yang keempat rakyat jangan mudah dibodohi ya oleh intrik-intrik politik yang memang itu sudah didesain ya untuk mengkaburkan fakta sesungguhnya. Karena fakta sesungguhnya ya dalam politik yang ada di negeri ini itu ya tadi partai sudah dikuasai oleh oligarki politik dan juga oligarki ekonomi ya dalam rangka sistem kapitalisme dan liberal ya sebab demokrasi itu kan satu pun dengan kapitalisme ya, tapi kalau demokrasi itu kan terkait dengan politiknya sedangkan kapitalisme terkait dengan ekonominya karena itu saya saran juga kepada semua capres maupun cawapres ya tolong ya ingat ya bahwa amanah rakyat itu berat ya kamu mungkin nggak kuat ya sekali lagi kalau tidak pakai syariat seperti itu Mas Aziz dan juga pemirsa. Ya baik, syukran wa jazakumullahu khairan kasiran. Terima kasih Bung Hanif Kristianto atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.